Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para ikhwan sekalian dan akhwat di Jiron Barat maupun juga yang menyimak online, dan semoga kita senantiasa mendapat rahmat, ampunan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas upaya usaha hadirnya kita untuk memakmurkan majelis ilmu, mengistiqomahkan diri dalam kebaikan, serta mengisi bulan Sya'ban ini di beberapa hari menjelang kita memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Mari kita biasakan diri, ya. Kita latih, ya, nafsu kita untuk tunduk terhadap amal-amal baik, terhadap perintah-perintah Allah, agar harapannya dengan bulan Sya'ban kita rawat, kita jaga, kita tanam, kita akan tuai hasil baiknya kelak nanti setelah kita berada di bulan Ramadan, bahkan juga setelah Ramadan, kita termasuk yang disebutkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apapun bentuk kesibukan, kesulitan, masalah, problematika dalam kehidupan, para ikhwan sekalian adalah bagian dari ujian Allah untuk meninggikan derajat kita, memuliakan kita nanti di surga, untuk menambah iman dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa semoga Allah memudahkan urusan para ikhwan sekalian, memberkahi rizki dan juga keluarganya, melunasi hutang-hutangnya, serta juga mengistiqomahkan para ikhwan sekalian di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini berbahagia sekali saya kembali bisa menyapa dan juga bersilaturahim dengan para ikhwan di Jiron Barat, ya. Jiron teristiqomah dalam melaksanakan taklim Jiron, dan semoga ini bisa terus kita jaga. Dan alhamdulillah, di saat kita bisa duduk nyaman, tenang, tadi sebagaimana juga telah disampaikan oleh Sahibul Bait, bahwa kondisi saudara-saudara kita di Gaza masih dalam keadaan belum aman, perjuangan kita pembebasan Masjidil Aqsa belum usai, belum tuntas, maka perjuangan kita untuk terus mengilmui diri, untuk mengistiqomahkan kita dalam ibadah, amal, juga akan terus kita lakukan insya Allah para ikhwan. Dan di satu sisi ada berbagai macam bukti-bukti yang telah Allah ungkap dan juga Allah tampakkan di dunia ini, betapa bobroknya peradaban Barat dan juga kelakuan ya Zionis Yahudi, dan insya Allah sesuai janjinya mereka akan Allah benamkan, Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya, dan agama ini akan Allah tinggikan. Pertanyaannya bukan kapan waktunya, tapi apakah kita termasuk menjadi bagian di dalamnya atau tidak. Maka para ikhwan, mari kita lanjutkan belajar kita malam hari ini, masih terus berusaha diniatkan agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita, agar kita melakukan ibadah bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ya, bukan hanya sekedar eh, pelaksanaan, tapi betul-betul kita memahami, mengilmui kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus melakukan itu, semuanya berdasarkan dalil, semuanya berdasarkan penjelasan para ulama, sehingga akan memantapkan kita dalam ibadah, khususnya dalam pembahasan ini sholat, bahwa sholat saya sudah benar sebagaimana dijelaskan di dalam berbagai dalil yang sudah kita bahas dan akan terus kita bahas. Pak Ikhwan, bagaimana? Masih semangat? Siap ya? Ini Isya kita makin larut nih, ya, makin malam.
dan semoga tidak mengurangi semangat kita karena malam dan siang tidak ada bedanya, ubahnya adalah waktu yang Allah sediakan. Meskipun di sisa-sisa waktu para ikhwan, saya berharap kita terus semangat, masih ada gorengan di sana ya, ada lebet, silahkan mau sambil nyemil juga boleh ya, boleh, jangan takut para ikhwan ya. Yang penting jangan ditinggal tidur itu aja ya, capek-capek yakin pahalanya mah dapat insya Allah, tapi asa kumaha gitu ya. Saya udah menyampaikan menggebu-gebu gitu ya, di sana ada terdengar suara apa, ereking. Baik, para ikhwan sekalian yang kami cintai karena Allah, bahasan kita akan melanjutkan. Terakhir kita telah membahas sampai pada gerakan apa, para ikhwan? Kunut ya. Wah, kemarin ramai sekali kita bahas tentang kunut. Sudah saya paparkan beberapa dalil pendapat ulama khususnya dalam memahami atau menyimpulkan beristimbat tentang kunut subuh. Ternyata hasilnya bagaimana para ikhwan kunut subuh? Eh? Bagaimana? Haram? Haram? Tidak. Justru sebagian ulama menyunahkan, menganjurkan hal itu untuk diamalkan, sebagian lagi mengatakan itu memang tidak dianjurkan untuk diamalkan. Artinya kemarin sudah bagi yang mau mengamalkan ada landasan dalilnya, bagi yang tidak pun ada landasan dalilnya dan tidak perlu untuk saling menyalahkan. Nah, sebetulnya kalau kita bahas secara umum, ya singkatnya memang perbedaannya terletak pada salah satunya nih ya, terletak pada satu hadis yang kemarin kita bahas, yaitu hadisnya Anas bin Malik yang meriwayatkan tentang bahwa Rasulullah melaksanakan kunut subuh ya, yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat. Di situ perbedaannya. Jadi ini yang jadi pegangan Imam Syafi'i mazhabnya, bahwa kunut subuh itu memang sunnah dan dilaksanakan sampai beliau wafat. Nah, mengapa tidak dijadikan oleh madhab yang lain ini sebagai dalil? Nah, karena ternyata bukan mereka nggak tahu hadis ini. Dan kita sudah bahas kemarin, ternyata para ulama madhab itu hidup di tempat yang berjauhan, hidup di zaman yang tidak sama, ya, dan juga melalui jalur periwayatannya sangat banyak, serta kitab hadis tidak terkodifikasikan dengan sangat rapih sebagaimana hari ini. Dan orang yang mengkodifikasikan hadis pertama kali yang diakui secara menyeluruh oleh para ulama adalah Imam siapa pengumpul hadis sahih? Bukhari. Dan itu hidup setelah masa 4 imam madhab yang kita telah pelajari. Abu Hanifah, Imam Malik yang paling tua, diikuti oleh Syafi'i dan muridnya Ahmad bin Hambal atau Hanafi. Nah, hadis tersebut, lalu bagaimana pendapat yang lain? Nah, sedangkan pendapat yang lain mengatakan hadis itu lemah, ya. Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan hadis itu hasan. Hasan, masih ingat nggak dulu kita pernah nulis tuh di papan tulis, kalau saya nulisnya ingat ya, bahwa derajat hadis itu ada beberapa. Yang paling tinggi kita sebut hadis sahih ya. Lalu kemudian yang tengah-tengah disebut sahih banget enggak gitu ya. Lalu terlalu bawah juga tengah-tengah, hasan, dan yang paling bawah disebut dhaif. Sebetulnya ada lagi ya di bawah dhaif.
ya. Nah, hanya kemarin kita nggak sampai jauh, khawatir makin bingung. Dan ternyata di zamannya beliau itu belum ada penyebutan secara resmi adanya hadis Hasan. Karena orang yang menyebutkan secara istiqomah terus-menerus dalam setiap periwayatannya hadis Hasan tengah-tengah nih, itu adalah Imam At-Tirmizi. Dan beliau hidup setelah Imam Bukhari. Ya, jadi jauh. Jadi dulu orang kalau nyebutin hadis, kalau Bukhari kan ngambilnya yang sohih-sohih aja nih, sohih-sohih gitu. Yang enggak dibuang. Yang sedikit aja nggak kuat dibuang. Dibuang dimaksud tidak diambil sama beliau. Nah ini mah ada hadis, ya. Hadis ini doif juga bukan. Hadis ini sohih juga bukan. Nah para ulama memaknai hadis ini tuh macam-macam. Ada yang mengatakan lain, ada yang mengatakan laba sabih nggak apa-apa, boleh diamalkan begitu. Tapi belum disebutkan secara umum dengan predikat apa? Hasan. Nah, baru setelah itu di zamannya Imam At-Tirmidzi baru menyebutkan antara hadis sohih dan hadis doif ada yang namanya hadis Hasan. Nah, menurut Imam Syafi'i ini Hasan. Ya, adapun menurut yang lain dhaif. Tapi sekali lagi ini ranahnya para ulama. Nah, itu kunut ya. Kunut subuh. Adapun kunut nazila, kunut witir dan lainnya tidak ada perbedaan pendapat. Para ikhwan sekalian, kita berlanjut ke hadis berikutnya. Hanya mohon maaf kami tidak sempat mengeprintkan lagi karena qadarullah ya belum sempat begitu ya. Ada satu dan lain hal sehingga saya akan bacakan bagi yang punya kitabnya boleh sambil dibawa dan dibuka. Ada punya PDF-nya juga boleh. Ya, kita akan belajar tentang bagaimana cara sujudnya Nabi. Kalau kemarin lebih ke tata cara sujud, ini mah perubahan gerakan dari ruku ke sujud. Pertanyaannya, dari ruku ke sujud yang dijatuhkan ke lantai atau yang diturunkan pertama kali itu lututnya atau tangannya atau kepalanya. Nggak mungkin yang ketiga ya, ya kecuali pingsan itu. Lututnya atau tangannya. Ayo yang mana? Lutut, tangan. Atau ke belakang. Suka pas mau sujud gini, suka mau jatuh gitu ya. Yuk kita bahas hadis tersebut disebutkan di dalam pembahasan berikutnya di bulan Muharram. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan ya para ikhwan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida apabila, udah makin pinter nih, semangat saya nih. Sajada sujud nih, mantap nih ya. Gak sia-sia kita ngaji. Sajada sujud, makanya tempat sujud tuh namanya sajadah. Tempat sholat namanya masjid untuk sujud. Sajada ahadukum salah seorang di antara kalian apabila sujud nih fala maka janganlah apa ini kecil banget tulisannya ya beruk. Nah ini mungkin agak asing ya. Ya beruk apa? Janganlah duduk begitu ya. Kama sebagaimana ya berukul ba'ir. Tadi ya beruk apa? Duduknya al-ba'ir.
Siapa al-ba'ir? Unta. Jadi ba'ir itu unta, para ikhwan. Nah, jadi ternyata kalau kita mau sujud atau kita mau ya sujud gitu ya. Janganlah kita duduk yang dimaksud tuh ya posisi menjatuhkan ke lantai terlebih dahulu seperti unta. Tuh, udah pernah lihat unta belum? Kalau misal sujud gimana? Sujud duduknya gimana? Yang depan dulu, yang belakang dulu. Ini jelek gitu, baru depan atau depan dulu belakang. Kalau nggak ada, tonton di YouTube, so. Dilihat. Nanti lihat ya videonya unta kalau turun mana dulu, ya. Depan dulu atau belakang dulu. Nah, kalau tadi kan jangan duduk seperti duduknya unta, ya. Sebentar. Nah, ya. Wal yadho, dan hendaklah wadha yadho, dia meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla, sebelum, rukbatai, kedua lutut. Berarti menurut hadis yang ini, riwayat Abu Hurairah, jangan duduk seperti duduknya unta. Tapi hendaklah letakkan dulu apanya? Tangan dulu sebelum lutut. Oh. Jadi kalau tadi ada yang lutut dulu, ini mah justru memerintahkan pada kita untuk mendahulukan tangan sebelum lutut. Itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah jangan ditanya ya, beliau sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan hadis yang kedua, yuk kita baca. Ini hadis dari Wa'il ibnu Hujr, sahabat Nabi juga. Ro'aitu, aku melihat, mantap, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a, tadi apa? Meletakkan. Wada'a itu meletakkan. Rukbatai, apa tadi? Kedua lutut. Qabla yadai, kedua tangan. Akhrojahul arba'ah, ya dikeluarkan oleh imam yang empat. Fa'in di awali syahidan, dan pada hadis yang pertama syahidan, seorang saksi, ya, min hadisi Ibnu Umar, terhadap hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi maksudnya di hadis yang pertama itu juga yang tadi apa dulu, tangan dulu daripada lutut. Sedangkan hadis yang kedua justru sebaliknya. Lutut dulu baru tangan. Aduh, begilir gitunya. Tadi mah katanya tangan dulu, sekarang mah lutut dulu. Jadi mana nih yang benar? Nah, para ikhwan, ini para ulama menarik sekali ketika membahas dua hadis ini dan kedua-duanya itu dinilai sahih. Bahkan ternyata nggak cuma dua, ada banyak periwayatan yang mendukung kuatnya kedua hadis tersebut. Intinya, mau itu lutut dulu atau tangan dulu, semuanya juga sama-sama kuat. Tapi yang menarik tuh yang hadis pertama nih. Kalau misalkan tadi
jangan seperti unta. Kalau di bawah kan nggak bilang jangan seperti unta. Itu mendahulukan lutut dulu, baru tangan, ya. Mungkin itu masuk akal. Karena kalau para ikhwan lihat unta, unta itu dulu biasanya yang turun depan dulu, belakang dulu tadi. Udah dilihat dulu, depan dulu. Unta itu kalau turun depan dulu, nggak ke samping ya, nggak. Depan dulu, baru belakang. Kan secara, kalau saya tadinya, oh berarti kalau gitu, yang seperti unta apa? Apa dulu? Tangan dulu, baru lutut. Tapi yang menarik, di situ Abu Hurairah malah bilang, jangan seperti unta, tapi hendaklah kamu ya sujud itu duduk tangannya dulu baru kakinya, kan harusnya kebalik. Harusnya itu, ini kalau pemahaman awal saya ya, kalau nggak seperti unta itu ya harusnya lutut dulu. Kan unta depan dulu tuh. Nah ternyata saya baca tuh. Ada argumentasinya. Ternyata menurut para ulama, ya, unta itu tidak sebagai manusia. Punya tangan dan punya kaki, yang di kaki itu kemudian kita sebut sebagai lutut. Pertanyaannya, unta tangannya mana? Terus lututnya yang mana? Gitu. Kalau kita manusia jelas, unta tangannya yang mana? Ternyata menurut para ulama, lutut unta itu ya itu yang di depan itu. Itu lutut. Ya. Tangannya itu ya di ujungnya. Artinya unta sudah mendahulukan ya tangannya lebih dulu, ini menurut Abu Hurairah ya. Lalu kemudian baru ditekuk lututnya. Tek gitu. Oh begitu ya, iya benar juga. Masuk akal juga begitu ya. Dengan begitu tetap dikatakan bahwa perintahnya menyelisihi onta. Oh. Ya artinya mendahulukan tangan dulu, kemudian baru lutut. Maaf, ya lutut ya. Tadinya jangan seperti onta ya. Kemudian baru tangannya. Nah jadi Pak teman-teman ya, kebiasaan dikutab nih. Para ikhwan sekalian, dari hadis tersebut, sekali lagi pembahasan ulama sangat panjang. Yang jelas, para ulama fikih juga terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pada intinya, kedua-duanya menguatkan, baik itu yang tangan dulu maupun yang lutut dulu. Sebagai contoh, Imam Malik ya mengambil pendapat yang tangan dulu dibandingkan lutut. Ada yang menyebutkan bahwa itu disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan hal itu tatkala beliau sudah berada di usia senjanya, ya, karena sebab memang berat itu ya lututnya atau sendi-sendinya, maka mudahnya adalah mendapatkan tangan daripada kedua lutut. Adapun ketika masih bugar begitu ya, beliau mendahulukan lutut daripada tangan. Ya wallahu a'lam. Berbagai spesifikasi ya spekulasi muncul. Tapi yang jelas dari keduanya tetap bisa dibenarkan. Nah, itu terjadi khilaf dan bukan ranah kita untuk menentukan mana yang paling benar karena memang kedua-duanya bisa diamalkan para ikhwan. Bagi yang memudahkan para ikhwan ya, barangkali kalau saya misal bisa secara mendahulukan lutut daripada tangan, tapi kalau ini misal dipaksakan ke orang yang sudah kakek-kakek begitu ya, mau lutut dulu, wah malah ngejenghak begitu. Ya, biasanya kan suka, oh, kalau nenek saya itu gendut tuh, yuk gede badannya. Sehingga beliau tuh kesulitan kalau lutut dulu, katanya kalau dijatuhkan ininya langsung kerasa ya. Sehingga harus tangan dulu pegangan. Aduh, kasihan juga ya kalau harus dipaksakan dengan hadis yang kedua tadi. Artinya perbedaan ini para ikhwan sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah.
untuk memudahkan kita dalam ibadah. Coba seandainya ada hanya satu periwayatan, justru akan sulit, ya, menyulitkan umat. Jadi memang khazanah keilmuan ini, Masya Allah, semuanya adalah untuk kemaslahatan umat. Begitu ya. Jadi nggak perlu debat ya terkait hal tersebut. Mari kita berlanjut ke hadis berikutnya. Ini turun ya, turun untuk sujud. Sekarang bagaimana posisi, kalau kemarin posisi sujud sudah selesai kita, sekarang posisi duduk, kalau duduk iftirashi sudah kita, ya, maaf duduk, ya betul. Lalu yang berikutnya sekarang duduk akhir ya. Tapi ini lebih kepada posisi tangan harus bagaimana ketika kita berada di posisi tasyahud akhir. Nah, terus sudah ditulis sebetulnya di papan tulis tapi belum sempat diselesaikan. Kita baca bareng-bareng aja kayak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar, terjemahkan. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, meridoi keduanya. Siapa dengan siapa? Umar dan Ibnu Umar. Yang dimaksud siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya, karena dua-duanya sahabat. Anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, apa tadi? Ya. Dahulu apabila dahulu ya, karena ini bisa bermakna sesuatu yang telah lampau atau sesuatu yang tidak hanya sekali dilakukan, berkali-kali. Ida, apabila qa'ada, duduk, duduk. Bangkit, rofa'a. Qa'ada, duduk, li tasyahudi, untuk tasyahud. Wado'a, apa tadi wado'a? Meletakkan yadahu. Nah, kalau yadahu teh satu, kalau dua tadi apa? Yadai. Yadahu, tangannya, meletakkan tangannya. Sambil kita bayangkan, Rasul kalau duduk meletakkan tangannya. Al yusro, yusro, yamin, yusro. Ada sebelah kiri, tangan kiri. Meletakkan tangan kiri. Ala rukbatihi, apa tadi rukbatihi? Kalau dua tadi rukbatai, kali rukbatihi. Lututnya, kira-kira lutut kanan, lutut kiri. Masa kayak gini ya. Lututnya, karena di situ disebutkan rukbatihil yusro. Nah, jadi tangan kiri di atas lutut kiri. Jelas ini mah. Semuanya sepakat itu dan tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian wal yumna. Iya, yumna itu artinya kanan, yamin, yumna, kanan. Maksudnya dimaksud kanan itu apanya? Tangan. Alal yumna, di atas yang kanan, kanan di atas yang kanan, maksudnya tangan kanan berada di atas lutut yang kanan, tangan kiri di yang kiri, tangan kanannya. Yang jelas nggak mungkin, kalau silang pasti salah, nggak ada dalam riwayat. Ya, boleh kalau tarik itu sama mungkin bisa. Wa akoda, nah akoda, akad, ya apa?
menggenggam, ya. Makanya kalau akad itu menggenggam. Wa aqoda salah satun. Berapa salah satu? Tiga. Apa yang salah satu wa khomsin 50. Khomsin itu 50. Maksudnya 53. Loh, dan menggenggam 53. Maksudnya genggamannya itu mirip dengan angka 53. Gitu ya. 5 itu seperti ini, 3 itu gini, bukan. Bukan begitu, nggak ketemu. Nggak ketemu. Ini konteksnya ya bahasa Arab. Dan dari tadi saya memperhatikan, kalaupun bahasa Arab 53, 5 itu bulat, 3 itu seperti ini. Saya nggak mirip. Saya nggak mirip gitu ya. Tapi nanti kita ambil penjelasannya. Kemudian wa asyara, ini sudah jadi bahasa Indonesia nih, asyara. Ada bahasa itu asyara ya 10. Ini pakai asyara. Ada bahasa asyara. I isyarat. Nah, jadi itu isyarat, asyara ini bahasa Arab. Dan isyarat itu ya, maksudnya isyarat, beliau menunjukkan, memberi isyarat bi isba'ihi, ya, dengan jari sababa, telunjuk, memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jadi bukan jari tengah, nggak ada. Jari manis atau jari kelingking nggak ada. Sesat itu pasti. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain ya, lahu, terkait hadis ini masih faqobado asabi'ahu, menggenggam seluruh jari-jari, kullaha, menggenggam seluruh jarinya. Wa asyara billati talil ibham, yaitu dan juga seluruh jari-jarinya menunjuk dengan jari yang ada di sebelah ibu jari. Ya maksudnya jari telunjuk. Ini nunjuk pakai ini. Nah ini hadisnya. Dan hadis ini nggak cuma satu, sekali lagi banyak. Riwayatnya juga banyak tentang bagaimana cara menelunjuk atau meletakkan tangan di atas. Yang kanan nih, yang kiri semuanya sama. Yang kanan nih. Nah, agar ringkas, saya buatkan beberapa ringkasannya. Kesimpulan ulama caranya, satu, yaitu dengan cara melingkarkan. Ini berdasarkan hadis ya dari sahabat Zubair bin Awam. Ibu jari dengan jari tengah kayak gini, dan melipat dua jari kelingking dan jari manis sehingga bentuknya seperti ini, membuat lingkaran. Begini boleh ya. Satu nih, cara satu. Lalu cara yang kedua, dengan menggenggam seluruh jari tadi dan meletakkan ibu jari di atasnya seperti ini. Kayak kita kalau mau takbir, takbir gitu. Seperti ini. Jadi begini boleh, begini juga boleh. Dalam riwayat lain ada juga yang menyebutkan ujung ibu jari ini menempel pada pangkal jari tengah seperti ini. Nah, satu begini boleh,
begini juga boleh. Dan yang terakhir, ibu jari tidak digenggamkan, dibiarkan menghadap lurus bagaimana lurusnya jari telunjuk seperti ini. Ya, begitu para ikhwan ya. Mau dipakai yang seperti ini mangga, begini, begini, atau jari ibu jarinya tetap. Nah itu dari literatur yang saya baca. Dan ini nanti bisa dibacakan, tapi waktunya sepertinya tidak memungkinkan. Atau mau dibacakan? Langsung aja ya, nanti sebentar saya buka dulu. Nah ini dia. Nah itu cara nunjuknya. Sekarang, nih saya bacakan sedikit aja untuk meyakinkan referensi kita. Satu ada dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengisyaratkan, ini jangan sampai kita salah ya, bahwa pendapatnya beda-beda. Kata Imam Abu Hanifah, dalam madhabnya ternyata ada dua cara. Cara yang pertama, madhab Hanafi berpendapat madhabnya nih, maaf, bukan dari beliau. Sunnahnya itu meletakkan tangan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Jadi semua sepakat terkait gerakan tangan ini semua dihukumi sunnah, bukan menjadi syarat yang menyebabkan batal atau rusaknya sholat. Jadi tangan ini yang menjadi rukunnya itu adalah apanya? Duduknya, duduk tasyahudnya. Tapi adapun gerakan tangan ini adalah kesempurnaan, tapi bukan jadi mengabaikan. Justru kita mau cari sholat kita agar makin sempurna. Itu yang sunnah. Sedangkan kata beliau dengan cara memosisikan ujung-ujung jari ya di atas tekukan lutut. Nah, itu menurut beliau jadi yang bagus, yang tepat, yang sempurna itu ujungnya ini sejajar sama tekukan lutut, nggak terlalu ke depan, nutupin lutut kayak gini, enggak. Atau terlalu ke belakang, tapi sejajar. Ini jari-jarinya segini kayak gini. Ya. Lalu membuka semua jari sehingga tidak ada yang dikepalkan. Ini pendapat pertama dari madhab Hanafi. Justru kalau dari madhab Hanafi itu kanan pun tidak dikepalkan. Maka ada yang cuma begini. Hanya sedikit sekali pendapatnya. Adapun pendapat kedua di madhab tersebut tetap dikepalkan. Tapi belum diacungkan. Yang dimaksud belum ditegakkan. Ya. Kapan nanti menegakkannya atau menggerakkannya nanti. Kita baru cara dulu tadi ya. Yang jelas secara mayoritas tadi yang begini, 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 atau begini. Gitu ya. Nah ini pendapat beliau. Adapun pendapat dari yang lain, madhab Maliki, sunnah membukakan atau menelungkupkan yang dimaksud tangan kiri pada paha kiri, melingkarkan ketiga jari kanan tadi ya, 1, 2, 3. Jari manis, jari tengah, jari kelingking. Melingkar. Dan membentuk lingkaran dan ditempelkan pada pinggir tangan yang dekat kelingking dan mengulurkan jari telunjuk seperti menunjuk dan membiarkan ibu jari apa adanya. Berarti begini tadi yang pendapat beliau. Sedangkan Syafi'i dan Hambali itu seperti ini, membuat lingkaran cincin. Ada nanti yang seperti ini dan itu semua dari ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa bahasa Sunda gini teh? Utek-utek. Nah, kalau di Jawa mah utek main. Utek-utek. Nah, pertanyaannya benar nggak ya? Ada yang menyebutkan bahwa harus digerak-gerakan dan itu memang benar. Dalam hadis riwayat juga banyak disebutkan di antara bahwasanya Rasulullah ketika
beliau tasyahud akhir menggerakkan jarinya. Hanya memang para hamba Allah, para ikhwan, hadis tersebut sangat mungkin untuk ditafsiri berbeda dan banyak versi. Karena tidak disebutkan secara rinci yang dimaksud Nabi menggerakkan ujung jarinya itu, telunjuk itu gerakannya seperti apa. Apa hanya sekali gerak, apa berkali-kali, apa ke atas, ke pinggir, atau muter-muter. Nah, bisa. Itu nggak ada penjelasan secara rinci. Dan ini para ulama mencoba untuk mencari kesimpulan terdekat dari versi mereka masing-masing. Ya, karena sahabat mau ditanya juga udah pada wafat. Hanya tinggal periwayatannya saja. Maka akhirnya kesimpulannya pun berbeda-beda. Termasuk tadi dalam menentukan jari seperti ini. Seperti tadi angka 53 ternyata yang dimaksud, ada sebagian ulama yang menyebutkan 53 yang dimaksud itu adalah jari mati bahasa Arab. Bukan angka bahasa Arab yang kita kenal. Karena angka itu kita kenal itu bahkan baru ada di masa Abbasiyah. Ya. Dan jari matika itu ada tanda misal kayak gini contohnya. 1, ya, 2, 3, 4 nanti beda lagi. Bukan kayak gini. Pokoknya adalah gitu ya. Ada yang versinya begitu, tapi semua ulama kesimpulan dengan cara jarinya dilingkarkan atau digenggam. Itu aja sudah. 2 itu aja. Termasuk bagaimana gerakan ujung telunjuk ini. Nah, kalau versi daripada Imam Abu Hanifah, beliau sekali lagi bukan hanya berdasarkan dalil secara periwayatan, tapi juga beliau menggunakan akal gitu, pendekatan akal. Di Arab itu orang terbiasa kalau syahadat, ya, biasanya mereka akan mengacungkan jari seperti ini. Maka yang dimaksud dengan tasyahud itu menggerakkan jari, ini menurut versi beliau, adalah mengangkatnya ketika hanya pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Misalkan contoh seperti ini ya, atau seperti ini tadi 2 versi, ada yang begini, ada yang begini, Imam Abu Hanifah, ya. Misalkan tadi disebutkan dari awal bacaan gimana? At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Baru setelah asyhadu alla ilaha illallah diangkat tuh telunjuknya. Tapi begitu sampai kata la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, diturunkan lagi dan tidak diangkat lagi, hanya sekali, dan itu dimulai dari bacaan asyhadu sampai Allah saja, illallah saja, sudah. Itu versi beliau. Karena hanya apa fungsi dan maknanya? Hanya ingin menjadikan penekanan bahwa memang Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Dalam penghayatan kita tahiyat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Sudah selesai. Habis itu, ya, diturunkan. Itu versi dari Imam Abu Hanifah. Sedangkan versi daripada Imam Syafi'i itu hanya dibentangkan atau ditelunjukkan atau diangkat hanya ketika pada bacaan la ilaha illallah. Jadi misal asyhadu alla ilaha illallah. Bedanya nggak diturunkan lagi kalau beliau. Dan ini terus berlangsung sampai nanti menjelang salam. Kalau di tahiyat awal ya sampai syahadat selesai. Paham? Ya, jadi illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus tidak digerakkan sampai ujungnya. Min awalihi, ya, atau dari kata la ilaha illallah ila akhiri, sampai akhir. Itu dari Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Sebetulnya di setiap madhab pun beda-beda, tapi yang umum, saya ambilkan ini yang umum, mayoritas itu ya, dari setiap madhabnya. Lalu yang ketiga, yang belum siapa berarti? Hanbali. Nah ini saya bacakan di sini. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, ya, berpendapat sunnahnya berisyarat dengan telunjuk ketika tasyahud setiap kali mengucapkan lafaz Allah. Nah, kalau versinya beliau, telunjuk ini juga difungsikan agar kita selalu mengingat Allah dalam setiap lafaznya, baik di pikiran maupun lisan. Jadi kalau ada lafaz At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya setiap lafaz Allah jari itu diangkat. Nah, sehingga akan muncul beberapa kali angkat jari, ya, ketika terdapat lafaz Allah. Sedangkan Imam, siapa yang belum? Siapa yang belum? Hanafi tadi sudah, Syafi'i sudah, Imam Ahmad bin Hambali sudah. Lalu yang belum? Maliki. Sedangkan beliau mah, ini yang paling awal nih beliau, Ahlul Madinah. Itu sudah dibentangkan bahkan sejak awal kali pertama tahiyat. Ya begitu, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat. Hanya beliau juga berpendapat jarinya pun digerakkan sedari awal sampai akhir. Bahkan riwayat menyebutkan beliau menggerakkan jarinya bukan ke atas ke bawah, tapi ke kanan ke kiri. Oh, gitu Pak Revan. Baru ya? Belum ada ya di sini ya? Adain lah. Nah, jadi begitu. Ya bahkan nanti ada pendapat-pendapat lain, namun secara garis besar saya cukupkan sampai di situ saja. Begitu Pak Ikhwan ya. Makanya kita lihat ada yang dari awal sudah tahiyat, ada yang begitu nanti asyhadu alla ilaha illallah baru tahiyat, ada yang tadi hanya sampai situ saja selesai. Nah, itu ragam pendapat ulama karena memang konteks hadis tadi atau tidak disebutkan, sehingga para ulama mencoba untuk mencari kesimpulan terbaik versi mereka. Begitu para hamba Allah, para ikhwan, berkaitan dengan cara nunjuk atau tasyahud. Sampai sini paham? Insya Allah. Paham atau ngantuk? Nggak perlu ice breaking dulu ya. Takbir. Al-Aqsa. Waduh, ini kalau dipaksakan bahaya. Si kecelakaan matanya tek. Nah, itu para hamba Allah. Dan selanjutnya, adapun hadis-hadis yang setelahnya ini mengajarkan kita pada riwayat-riwayat doa yang dibaca ketika tasyahud, ya, dari mulai doa yang biasa kita baca tadi ada at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibah assalamu ala, atau ada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, semuanya ada. Doa yang kita baca insya Allah dari guru-guru kita sudah berdasarkan riwayat yang disebutkan di dalam hadis. Dan setelah itu baca apa?
Sholawat. Iya itu kan sudah habis sholawat, udah sepaket itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Setelah itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bukan. Doa mau masuk WC ya. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang pertama ya setelah sholawat. Kemudian ada lagi doa Allahumma la ma Allahumma ini tu nafsi zulman kasiro wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu ya min indika wa rahmati innaka antal ghafurur rahim. Atau ada juga versi lain Allahumma la mani alima utaita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Atau ada lagi Allahumma inni tadi dalam tu nafsi dzulman katsiron dan seterusnya. Ada lagi tambahannya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga ada beberapa versi doa-doa yang lain yang tidak hanya satu yang Rasul sebutkan. Insya Allah lebih lengkap dan jelasnya kita akan sambung di pertemuan yang akan datang ya. Kita akan hadir lagi insya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang doa-doa tadi. Sekaligus kita akan masuk ya ke bab zikir setelah sholat ya. Zikirnya bagaimana? Apa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau ada yang astagfirullah. Li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat. Ya. Ada lagi Allahumma antas salam minka salam. Ada lagi yang Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang ya. Pastikan Pak Ridwan hadir untuk kita ngaji lagi. Siap? Insya Allah. Semoga Pak Ridwan sehat, sempat, kuat ya. Dan juga Allah izinkan untuk kita bisa bertemu dan sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan sekalian, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan dari kelemahan bodohan kami pribadi. Astagfirullahaladzim, alafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada